Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudriko Maria, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta penugasan untuk aksi nyata Ibu Menteri dan Pembina silakan segera mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala kulli shay'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Apriyani selaku Kepala SMA 2 Pemda, yang kami hormati Ibu Putri Komandan SPD dan Ibu Hafina SPD selaku pemateri pada pembahasan modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula SMA Negeri 2 Pemda dalam rangka mengikuti acara pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh para narasumber. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Yahya untuk membantu dalamnya acara pembahasan pada hari ini dengan tertib susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus membuka acara yang akan diikuti langsung oleh Kepala SMA 2 Pemda Ibu Apriyani SSI dan Putri. Selanjutnya acara yang ketiga, penyampaian materi pembahasan yang pertama oleh Ibu Hafina SPD dilanjutkan nanti oleh Ibu Putri Komandan SPD, dan terakhir tanya jawab dan berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita masuk ke acara yang pertama, pembukaan. Mari bersama-sama kita buka penjelasan modul 1.4 budaya positif pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan sekaligus membuka acara pembahasan aksi nyata pada pagi hari ini kepada yang terhormat Kepala SMA 2 Pemda Ibu Apriyani SSI dan Putri dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan dapat menjalankan aktivitas kegiatan-kegiatan kita, dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, terutama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan. Semoga Allah beri kemudahan dan kita semua tetap semangat. Yang kami banggakan Ibu peserta guru penggerak tahun 2024, ada Ibu Mudriko Maria SPD dari SMA 2 Pemda, dan ada Ibu Hafina dari TK Pembina SP, dan juga Bapak Ibu guru peserta pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita di penggerak ini akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan khususnya di dalam lingkup tugas-tugas di lembaga yang kita jalankan. Pada kesempatan ini, Ibu
program guru penggerak ini akan menyampaikan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif tentunya ini yang berada di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana budaya positif ini bisa terus ditingkatkan, bisa menjadi sesuatu pembiasaan, ya. Jadi tidak hanya selesai sampai di kertas, tapi betul-betul bisa menjadi pembiasaan. Maka level tertingginya adalah budaya. Budaya itu sudah dibuat peraturan, sudah dilaksanakan dan menjadi suatu pembiasaan. Jadi kalau sudah pembiasaan, sudah budaya ini sudah betul-betul menjadi kesadaran warga sekolah untuk sama-sama melaksanakan. Nah, budaya positif yang akan dibahas pada hari ini yang pertama terkait kepada adanya reward dan juga punishment, ada penghargaan, ada juga hukuman yang bisa diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Nah, harapan kita punishment ini adalah sebuah upaya bagaimana anak menyadari kesalahannya, kemudian diperbaiki ke depan, ya. Bukan sebagai suatu hukuman untuk kemudian apalagi sampai menyakiti badan. Tentu ini sangat tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Jadi model-model pendidikan yang memberikan kepada anak-anak didik kita itu suatu proses kesadaran untuk lebih baik, kemudian meninggalkan kesalahan-kesalahan yang telah atau pernah dilakukan. Kalau yang belum, dia tahu itu salah sehingga tidak melakukan itu artinya. Kemudian juga budaya memberikan penghargaan, reward, ya. Karena fitrah manusia itu kan bahagia kalau beri sesuatu, ya, bisa berupa sanjungan, bisa berupa tegur sapa, bisa berupa ucapan-ucapan, ya. Jadi tidak selalu berbentuk dalam materi, ya, atau hal-hal yang memberatkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini semua rapi-rapi Ibu kasih jempol. Nanti tidak senang, ya, kalau setiap yang rapi Ibu harus kasih permen, nanti mikir nanti berapa bungkus permen. Nah, jadi kita akan dengarkan langsung nanti paparan dari guru penggerak yang Bu Halina, yang semoga lebih mengerjakan tugas-tugas kita dan lebih kepada kita lebih paham bagaimana memberikan reward ataupun punishment sehingga tercipta budaya-budaya positif di sekolah kita ataupun di kelas tempat Bapak Ibu mengajar. Ya. Itu saja. Kemudian sekaligus pada saat kesempatan ini saya secara resmi membuka acara ini, pembahasan modul 1.4 budaya positif guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Semoga sukses sampai lulus, ya, dan ilmunya bermanfaat, barokah, dan bisa diikuti dan dilaksanakan oleh kita semua. Siap, ya, Bapak? Itu saja. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Tuan Priadi yang telah membuka acara sekaligus menyampaikan sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin peserta pembahasan yang kami hormati, selanjutnya acara yang ketiga, penyampaian materi terkait dengan budaya positif. Untuk yang pertama, materi akan disampaikan oleh Ibu Halina, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu
Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Ibu Apriani SSI MPD. Yang terhormat Ibu Kepala TK Purna SP3 Sebago, diwakili oleh Ibu Siti Komsat SPD. Kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada sesi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah membantu kami dalam proses pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya Ibu Herlina dan Ibu Mudri akan mengimbaskan suatu pemahaman kami selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi pada kegiatan hari ini akan kami sampaikan secara bergantian tentang budaya positif. Yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu dan kemudian nanti dilanjut oleh Ibu Putri. Sesuai dengan tema kita yaitu budaya positif, baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin memunculkan aura positif terlebih dahulu. Tentunya dari pagi Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan berbagai aktivitas. Jadi pasti sudah sedikit lelah ya Ibu-ibu ya. Jadi untuk mengeluarkan aura positif terlebih dahulu, saya mohon untuk berdiri dulu. Silakan untuk berdiri. Di sini saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak semuanya untuk tersenyum selama 30 detik. Coba berhadapan. Silakan ibu-ibu berhadapan. Ayo silakan berhadapan. Silakan berhadapan dulu, Bu. Ya, itu apa-apa. Cari pasangan dulu, cari pasangan. Kita munculkan dulu aura positif kita sesuai dengan tema kita yaitu budaya positif. Siap ya ibu-ibu? Bapaknya paling ganteng. Aduh ibu. Oh bertiga. Silakan saling menatap. Saling bertatap mata, keluarkan senyum terindahnya. Senyum terindah, senyum, kemudian melebar. Ya. Jadi apa? Jadi tertawa. Ya, sudah senyum kan? Untuk bapaknya belum bertatapan. Ayo Pak, saling bertatap dulu Pak. Bertatap, keluarkan dulu senyumnya. Berikan senyum terindah dulu, senyum terindahnya. Oh, jangan menatap bibirnya, menatap matanya Pak. Ya, sudah Bu, sudah tertawa. Nah, sudah, terima kasih. Alhamdulillah baiklah. Selamat untuk kita semua. Kasih hapus dulu, kasih kebetulan. Silakan duduk kembali. Bagaimana ibu-ibu? Terasa bagaimana? Bagaimana ya? Keluar orang positifnya sudah senyum, udah gak tegang lagi ya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya di sini sebelum saya menyampaikan materi, baiklah kita buat kesepakatan dulu ya, kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi di sini kami mohon siapapun yang berbicara mohon untuk dihargai. Mungkin ada masukan dari ibu? Silakan untuk kesepakatan kita. Bagaimana? Menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik. Jadi selama sesi ini kami mohon ibu-ibu semuanya untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian boleh makan minum, boleh sesuai yang sudah kami persiapkan, boleh sambil makan sambil minum dengan teratur ya. Berpakaian rapi, alhamdulillah semuanya sudah terlihat rapi semua, cantik, bapaknya ganteng gagah. Maaf tadi saya lupa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Bapak Yahya MPD ketinggalan Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
Baiklah, di sini saya mulai yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya Herlina tugas di kembali itu. Saya Ibu Herlina tugas di TK Purna Estetika Sukagung dan rekan saya yaitu Ibu Mudri, dia bertugas di SMA Negeri 2 Buai Bangga. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Baiklah, di sini tentang disiplin positif. Baiklah, sebelumnya saya tanyakan dulu ke ibu-ibu semuanya. Mungkin ada yang tahu apa itu makna disiplin? Ayo silahkan ibu. Makna dari kata disiplin. Selama ini kita sudah mengajar ya, pasti kita tahu apa itu makna dari disiplin. Mungkin? Bisa menyebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Satriani, saya guru mata fisika. Jadi menurut saya disiplin itu adalah cara seseorang untuk mematuhi peraturan. Baik itu kalau murid berarti peraturan siswa, atau guru berarti peraturan guru. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Ayo, Ibu Sri mungkin. Izin menyampaikan pendapat. Jadi sebenarnya kalau disebutnya disiplin berarti kita menegakkan sesuatu, bisa berupa peraturan ataupun yang lainnya. Jadi setelah ada kesepakatan baru ada nanti timbal balik lah, bahasanya disiplin itu adalah sebuah timbal balik, sebuah kesepakatan yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagus sekali ya pendapatnya. Jadi intinya yaitu disiplin itu memang kita intinya itu untuk mematuhi suatu peraturan yang memang sudah menjadi suatu kesepakatan. Jadi di sini disiplin itu yaitu teori kontrol dari pilihan. Untuk mengontrol orang lain itu kita tidak bisa, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi dari makna disiplin itu sendiri yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai suatu tujuan mulia. Jadi dari disiplin itu yang kita inginkan adalah, yang kita harapkan dari itu semua punya tujuan, yaitu tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi, yaitu suatu kesepakatan. Jadi biasanya kita ada kesepakatan kelas. Jadi setiap kelas, terutama guru kelas, wali kelas, itu harus ada suatu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bukan kita guru yang membuat, melainkan kesepakatan itu dibuat oleh anak didik kita. Jadi tadinya saya pun belum tahu ya Bu, tentang kesepakatan kelas. Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya baru tahu, dan kemarin saya sudah berusaha untuk musyawarah dengan anak didik saya karena kebetulan saya dinasnya di TK. Jadi saya ajak anak bermusyawarah sesuai dengan tingkat usia dia. Ternyata yang tadinya saya bayangkan, waduh, saya musyawarah dengan anak TK, gimana nanti ya? Pikiran saya sudah ini dulu, sudah ngedor dulu. Takutnya gimana nanti saya menghadapi anak-anak dalam suatu situasi musyawarah. Ternyata alhamdulillah berhasil, Bu. Berhasil. Saya bisa mengajak anak-anak itu untuk musyawarah. Ternyata anak-anak
bisa saya ajak musyawarah untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka, saya pinginnya seperti ini, katanya. Kesepakatan kelas itu diambil dari kata positif. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu dengan kata-kata positif. Jadi hilangkan yang kalimat-kalimat negatif. Sebenarnya saya bukan ahli bahasa Indonesia, jadi mungkin kemarin kesepakatan kelas kami sesuai dengan kemampuan kami sebagai guru TK. Nah, kalau untuk tingkat SMA pasti enak. Untuk misalnya Ibu Mudri sebagai guru kelas, dia bisa membuat suatu kesepakatan kelas. Misalnya kalimatnya kurang tepat, dia bisa minta bantuan guru bahasa dan sastra. Jadi bagaimana kalimat positif itu yang tepat? Nah, seperti itu. Jadi enaknya itu kalau misalnya untuk guru guru kelas SMA ataupun SMP untuk kelas tinggi ya, karena mereka ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra itu ya, Ibu Abriani. Jadi itulah bedanya dengan kami yang tugas di TK. Terus untuk mematuhi dari keyakinan kelas itu sendiri, kita harus bisa memunculkan kompetensi anak itu yang dari dalam, intrinsik dia, bukan ekstrinsik, bukan. Jadi dia dari motivasi intrinsik, dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi untuk mematuhi kesepakatan kelas itu, kita harus bisa memunculkan motivasi memang yang keluar dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Jadi selama ini mungkin yang kita lakukan belum tepat. Mungkin bisa kita melakukan teori pemukul maupun membuat rasa bersalah. Dan ternyata yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu di sini kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Kemudian bisa sebagai teman ataupun pemantau. Sebagai teman atau pemantau ini juga mungkin selama ini yang kita lakukan sebagai teman ataupun pemantau. Tapi ternyata yang paling tepat yaitu menjadi manajer. Seperti kalau motivasi yang dari luar itu misalnya ya, untuk anak menghindari suatu hukuman. Jadi kalau anak kita kasih hukuman seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, itu tidak benar. Karena mungkin itu bisa membuat jerah dia pada saat itu. Tidak bertahan dalam situasi yang jangka panjang. Tetapi kalau kita memberikan atau memotivasi anak melalui motivasi intrinsik, yaitu dengan kita sebagai manajer, itu insya Allah akan berdampak jangka panjang seperti itu. Baiklah, ibu-ibu, bapak semuanya, untuk materi kali ini yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Ibu Mudri Komaria. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Ibu Yatina. Jadi bahwa murid kita itu memiliki motivasi untuk melakukan perilaku. Jadi contohnya tadi kalau dia rapi kita kasih permen, kata Ibu tadi ya. Jadi yang rapi dikasih permen.
atau reward. Nah, kalau tidak ada rewardnya, akan tetap rajin tidak? Belum tentu. Mungkin ada sebagian yang tetap rapi, tetapi ada sebagian yang lain itu hanya mengharapkan reward. Kemudian yang kedua, perilaku yang kedua didasari oleh motivasi untuk mendapatkan, untuk menghindari hukuman. Contoh, jika tidak mengerjakan PR atau tugas secara tepat waktu, maka Anda disuruh lari, misalnya muridnya disuruh lari keliling lapangan. Nah, anak-anak ini akan sebisa mungkin mengerjakan tugasnya supaya tidak mendapatkan hukuman dengan cara apapun, misalnya nyontek temennya, ngerjakannya di sekolahan, pokoknya jangan sampai nanti saya dihukum gitu. Jadi itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi yang seharusnya tadi yang pertama adalah menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan reward, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita berusaha untuk berdasarkan memberi motivasi kepada diri kita melalui motivasi ekstrinsik atau kita atau gurunya yang mendorong anak-anak itu untuk melakukan belajar atau perilaku yang positif. Tetapi ternyata motivasi intrinsik ini lebih lama atau lebih melekat pada diri murid. Jadi boleh tidak? Boleh saja. Tetapi ini belum bisa menjadi pembiasaan jika motivasi yang mendasari murid kita untuk berperilaku baik itu dari luar atau dari kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih baiknya bagaimana? Kita mendorong untuk mereka menghargai diri mereka sendiri. Dengan apa? Kita kenalkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Misalnya contohnya menghargai diri sendiri. Misalnya tidak terlambat. Kita sering sekali mendapati anak-anak didik kita itu terlambat. Ketika diberi hukuman, apakah mereka jerah? Misalnya diberi hukuman menyiram bunga, coba bahasa yang dilihat selama ini. Untuk beberapa orang jerah, tapi untuk beberapa orang bilang lagi sih, karena mungkin menurut mereka nyiram bunga seru juga. Ya, betul sekali. Jadi hukuman itu ada yang jerah dan ada yang tidak jerah, Bapak Ibu. Jadi mereka belum paham mengenai nilai-nilai menghargai diri sendiri. Jadi kalau misalnya asik nih saya mau nyiram bunga, tidak ikut pelajaran jam pertama. Biasanya anak-anak malah suka, misalnya wah jam pertama biologi nih, pasti kalau saya telat itu dihukum misalnya gitu. Lebih baik nanti saya laporannya, Bu saya dihukum sama guru tidak menyiram bunga, nah, gitu. Jadi ada motivasi lain ketika anak-anak kita itu menjalani hukuman keterlambatan. Jadi marilah kita mengenalkan nilai-nilai kebajikan berupa menghargai diri dan menghargai orang lain. Di sini kita menghargai siapa? Menghargai murid itu dan menghargai Bapak Ibu guru. Masa iya kita Bapak Ibu guru harus mengurusi kamu saja? Ada murid yang lain yang perlu juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Jadi jadi menanamkan nilai-nilai kebajikan yang besar. Kemudian dengan cara apa? Marilah kita membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu berupa apa? Ya menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, kemudian kejujuran. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang perlu kita bentuk mulai saat ini. Jadi ketika anak mulai menunjukkan perilaku yang negatif, kita buka kembali keyakinan kelas yang mana yang sudah tidak ditaati. Jadi kita itu, Bapak Ibu, anak-anak datang ke sekolah itu pasti membawa masalah. Ya, kalau Bapak Ibu mengira anak
masuk tadi nggak masuk Bu. Padahal saya pengen belajar loh Bu, walaupun itu paling 20% dari kelas kita. Pasti ada loh Pak, pasti ada. Ya. Untuk Bu, saya pasti ada Bu. Jadi di sini di kelas kita juga banyak yang anak-anak yang memang ke sekolah itu ingin belajar. Jadi keinginan belajar mereka juga masalah bagi kita. Kenapa? Kita tidak. Kita sedang ada masalah, anak yang bermasalah, jadi kita harus menyelesaikan anak bermasalah tersebut. Jadi keyakinan kelas ini perlu dibentuk di awal, atau kalaupun tidak di awal, mari sekarang kita bentuk masing-masing di minimal pembelajaran kita. Kita tidak semuanya wali kelas Bapak Ibu, tetapi kita semuanya mengajar di kelas. Jadi silakan Bapak Ibu membentuk sendiri keyakinan apa yang perlu kita kembangkan untuk anak-anak didik kita. Misalnya anak itu memainkan HP-nya, kita bukakan saja keyakinan kelas mana yang tidak dipatuhi kalau dia main HP. Ketika misalnya pembelajaran biologi tidak boleh membuka HP, tapi anak ada kan yang curi-curi main HP, lihat TikTok misalnya. Berarti apa? Tidak menghargai orang lain, tidak menghargai gurunya. Jadi kita bisa memakai itu Bapak Ibu. Dipanggil. Harusnya kamu meyakini, punya keyakinan kelas, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Orang lain itu banyak Bapak Ibu. Ada murid lain, ada gurunya. Jadi itu keyakinan kelas yang perlu kita kembangkan. Kemudian berikutnya kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Herlina. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ada yang saat ini masih dalam posisi kontrol penghukum. Bisa ini ke saya. Penghukum itu seperti apa? Pernah menghukum siswa? Pernah, misalnya anak ini waktu saya mengajar, dia beli HP tadi, saya bilang itu mengganggu, jadi saya ambil sampai nanti pulang sekolah baru bilang ini. Jadi dia selama hari itu dia nggak bisa main HP, jadi dia Terima kasih Bu Ani. Jadi penghukum. Jadi Bu Ani menghukum anak dengan mengambil HP ketika mengajar, dia bermain HP ya, mengganggu. Baik, itu menghukum atau hukuman atau konsekuensi. Bahasa itu hukuman atau konsekuensi. Apa bahasa konsekuensi? Oke, berarti konsekuensinya diambil. Jadi itu bukan termasuk hukuman ternyata. Ayo, yang mana yang termasuk hukuman? Siapa yang tepat? Lihatnya. Tidak ada. Saya pernah Bapak Ibu. Jadi anak ini terlambat sampai setengah jam saya sudah di situ. 2 anak ini terlambat. Jadi saya memberikan pilihan. Kamu mau apa? Saya bolehkan masuk atau kamu belajar di luar. Kalau kamu mau saya izinkan masuk, maka hukuman apa yang kamu pilih? Ini sebelum saya ke guru penggerak itu. Jadi anak-anak ini memilih lari keliling lapangan. Memilih. Jadi hukum anak-anak itu, anak-anak kita itu lebih memilih hukuman fisik Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah dilakukan, sudah dianggap selesai. Begitu. Jadi ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu.
walaupun itu anak sendiri yang meminta. Ya, jadi hukuman secara fisik maupun secara verbal itu tidak boleh lagi atau boleh kita kurangi ketika implementasinya di kelas. Ya, kita bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi masih bisa Bapak Ibu, ya masih. Misalnya Bu Ani tadi mengambil HP-nya, berarti itu bukan hukuman ya Bu Ani, bukan termasuk kita sebagai penghukum. Berikutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi misalnya saya ngomong sama Wan Jani ini dulu kelas 10-nya baik Bu, tidak pernah telat, selalu ada di kelas. Tapi ketika setelah kelas 11, wali kelasnya saya itu ditanya oleh wali kelas sebelumnya, Bu Triana, kenapa kok kamu perilakunya berubah? Katanya pengen sedikit nakal. Kadang-kadang nakal. Kan nakal kan? Jadi ketika saya ngomong ini sama Wan Jani, tolong kamu berubahnya, ubahlah perilakumu. Kalau kamu tidak berubah perilakumu, saya malu dulu sama Bu Triana. Seolah-olah saya tidak bisa melanjutkan perjuangan Bu Triana. Itu adalah kata-kata membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kalau Wanjani ini melakukan perilaku yang negatif, waduh, nanti kalau saya berperilaku negatif, masa Ibu Putri kok? Nah, boleh tidak Bapak Ibu? Dikurangi boleh, tapi kita kurangi, ya. Jangan kemudian kita anak itu merasa bersalah bersalah kepada diri kita. Harusnya merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Gitu. Yang ketiga adalah posisi teman. Kalau posisi teman, kadang-kadang kita ibu-ibu masih, ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau di SMA ini ya kita jadikan murid biasa jauh, kita jadikan teman dekat agak sedikit belumnya. Jadi gimana? Boleh Bapak Ibu sekali-sekali kita sebagai posisi kontrol, sebagai teman. Saat apa? Saat kita melakukan pendekatan terhadap murid, tetapi tidak dengan saat kita pembelajaran. Jadi teman itu misalnya begini, hai, gak apa-apa terlambat, bisa jangan diulangi lagi ya. Jadi nadanya itu tidak membentak, tetapi seperti kita berbicara dengan teman. Jadi anak ini akan bagaimana? Anak gak apa-apa kalau ketemu Bu Menteri lah, pasti nanti disediain dulu sama ibu. Gak apa-apa kan? Bisa diulangi lagi. Kan ibunya gak marah. Jadi itu bahayanya ketika kita dalam posisi kontrol sebagai teman. Jadi anak itu akan berketergantungan sama kita, pasti nyari kita. Nah, itu guru pikirnya enak ya. Izin gak apa-apa. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Boleh Bapak Ibu, tetapi sedikit dikurangi saja. Berikutnya adalah pemantau. Apa sih pemantau? Pemantau ini adalah kita sudah mempunyai peraturan Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sudah melihat ada peraturan yang sudah mulai dibagikan ya Bu Yuni kan, tata tertib atau peraturan. Jadi boleh pemantau itu bagaimana? Jadi kita buka saja tata tertibnya. Bisa diberikan contoh Mbak? Seperti memakai pakaian yang rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kalau ada yang melanggar dapat uang. Jadi sebagai pemantau itu adalah kita buka tata tertibnya, aturannya kita buka Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, boleh tidak kita memberikan konsekuensinya? Boleh. Ya, itu ketika kita dalam posisi pemantau. Itu pemantau itu berdasarkan data Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak ini tidak jarang masuk, misalnya saya juga punya anak
Nah, nanti akan ada konsekuensi yang sudah disepakati. Karena kan pasti peraturan sekolah itu dibuat oleh semua warga sekolah dan tujuannya pasti untuk ketertiban sekolah. Jadi seperti itu boleh pemantau. Jadi pemantau ini kita membuka data Bapak Ibu. Ini yang posisi yang sering kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan peraturan. Yang kelima adalah manajer. Manajer itu apa Bapak Ibu? Jadi manajer itu kita buka peraturan, kemudian anak-anak itu diajarkan untuk mencari solusi sendiri. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak itu ketika mereka menyelesaikan permasalahannya sendiri itu bisa mentaatinya. Jadi misalnya kemarin saya memanggil Wanjani ketika bolos di pelajaran Pak Zamroji. Jadi saya tanyakan sama Wanjani, apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika melakukan hal ini lagi? Gitu. Ini kita tidak tata tertib ya. Jadi Wanjani ini ngomong, Bu saya mau push up, Bu saya mau keliling lapangan. Saya tidak mau saya. Kalau hukuman fisik lagi saya nggak mau. Apa ya Bu? Ya sudah, saya panggil orang tuamu supaya orang tuamu tahu perilakumu di sekolah. Jangan Bu. Jadi sepakat. Walaupun dia tidak sepakat saya anggap itu sepakat. Ya karena kesepakatan sebelah pihak tapi memaksa. Gitu. Ya karena dia nggak mau Mbak. Jadi hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Dan kok malah dia jawabnya mau keliling lapangan, hapus apa? Jadi tidak ada pilihan tentang konsekuensi itu. Jadi saya umumnya begitu untuk bagaimana posisi kita sebagai posisi manajer. Atau misalnya kita anak terlambat misalnya. Apa konsekuensinya? Apa keyakinan kelas yang harus ditaati? Harus menghargai. Nah kalau tidak menghargai, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita berikan kebebasan kepada anak untuk menentukan sendiri penyelesaian masalahnya yang kita kontrol. Jadi tidak kemudian anak diberi kebebasan semuanya oke, gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut perilaku murid kita itu ternyata didasari oleh kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kebutuhan ketenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi kalau anak-anak itu, misalnya kemarin kita punya masalah anak yang sedang berkelahi. Nah, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Dari kelima kebutuhan tersebut, kebutuhan apa? Mungkin penguasaan. Jadi kalau kemarin kita punya kasus ya Bapak Ibu, anak-anak itu berkelahi. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi atau yang ingin mereka munculkan? Kata Bu Siti Masrura adalah penguasaan. Jadi kelas 11 ini mau memunculkan, oh saya ini berkuasa, lebih berkuasa nih dari kelas 10. Jadi penguasaan. Jadi bermacam-macam Bapak Ibu ketika kita menghadapi anak yang memiliki perilaku yang negatif menurut kita. Ya ada yang misalnya butuh kasih sayang, ya cari perhatian. Contohnya Mbak ini. Kalau itu Bu, ya kayak berantem pengen cari perhatian sama orang lain atau orang tuanya, dia perlu perhatian dari orang tuanya, jadi dia berantem seperti itu.
Terima kasih Bu Aini. Jadi kasih sayang. Jadi misalnya berantem ini bisa didasari juga selain penguasaan juga butuh perhatian atau kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Mungkin walinya, wali kelasnya. Wali kelasnya berani. Kalau saya berantem kan nanti saya diurusin misalnya begitu. Atau orang tuanya sibuk cari duit misalnya. Bu, ini orang tua saya ini loh Bu, nggak pernah perhatian. Jadi saya mau berantem. Sehingga nanti kan orang tua saya dipanggil. Jadi tahu kalau saya ini butuh kasih sayang. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini kita analisis dulu Bapak Ibu. Jadi anak ini bermasalah karena kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Jadi di sini kita membimbing anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada yang diam aja Bapak Ibu. Kalau diajar diam aja. Ada nggak? Ada. Suruh berkelompok seneng wes nggak kemana-mana. Kalau nggak ditunjuk, mas kamu kesana loh kelompok. Dia nggak akan pindah. Itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Yang belum terpenuhi menurut saya itu kasih sayang dan rasa dipenuhi. Jadi anak tersebut merasa tersisihkan aku dirinya. Betul. Jadi merasa ingin diterima sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus bisa sebenarnya teman-temannya mau menerima. Tetapi anak ini nggak pede. Butuh kita untuk sampai di kelompok itu. Nah seperti itu. Kalau untuk berjalan sendiri kayaknya dia tidak berani atau kurang berani saking dirinya. Ada Putriana? Ada bisa. Jadi ini perlu perhatian khusus di Putriana. Kalau sendiri aja kadang masih bingung. Jadi kalau disuruh buka KKS atau sumber belajar lainnya itu nggak dituntun gimana ya nggak apa-apa. Itu tugas kita memenuhi kebutuhan dasar dari murid kita yang mungkin belum terpenuhi. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan atau membantu, bukan kita ya Bapak Ibu seharusnya yang menyelesaikan permasalahan pada murid, tetapi murid itu sendiri. Ya. Kita hanya membantu Bapak Ibu. Jadi salah satu metode atau cara itu kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu kita bertanya dulu Bapak Ibu. Kita manggil dulu, kita tanya dulu anak tersebut. Apa tujuan kita memanggil murid? Pasti jawab ya Bapak Ibu. Ada nggak yang menjawab gitu? Nggak tahu tuh saya ini dipanggil sampai itu apa? Ada tidak yang seperti itu? Atau pernah punya pengalaman? Atau semuanya sudah paham kenapa dipanggil? Paham ya? Rata-rata sudah paham. Ketika kita memanggil itu mereka sudah dipanggil. Iya, karena sudah dewasa. Mungkin kalau murid Bu Herlina masih bingung. Oh dipanggilnya gitu. Tapi kalau kita SMA rata-rata anak sudah tahu kenapa dipanggil. Jadi suruh mereka cerita sendiri Bapak Ibu. Apa kronologinya? Apa yang terjadi? Ya, kita kemudian salah tidaknya. Mereka pasti menyadari yang salah. Sadar pasti mereka tahu bahwa dia salah. Kemudian tugas kita adalah menstabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itulah cara kita dalam menstabilkan identitas. Jadi dari identitas gagal menuju identitas yang lebih sukses.
anak sudah tahu salah saja sudah alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kita kadang bertemu orang tidak tahu salah. Nah itu yang bahaya. Ketika anak kita panggil kemudian tahu kesalahannya itu sudah alhamdulillah. Berarti mereka sadar akan kesalahannya. Kemudian kita harus tampilkan identitasnya. Dari identitas gagal melakukan kesalahan tadi ke identitas yang sukses. Gitu. Jadi kita baik, semua orang bisa melakukan kesalahan. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini ya kita akan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mereka tidak terpenuhi dari mereka. Nah, misalnya, iya ya, kalau misalnya kamu melakukan ini, kamu tuh apa tuh kok melakukan ini? Pasti mereka punya alasan. Ya seperti yang kemarin bahwa alasannya banyak berbagai macam. Ya, intinya adalah penguasaan misalnya. Saya nggak terima pacar saya direbut. Nah, berarti itu adalah kita sedang menggali melakukan validasi kebutuhan. Oh berarti anak ini butuh penguasaan. Begitu. Jadi ketika bermasalah divalidasi kebutuhan apa yang sedang mereka ingin penuhi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya penting sekali kita membuat keyakinan. Keyakinan ya Bapak Ibu baru nanti diturunkan ke kesepakatan. Keyakinannya akan dituju apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain. Boleh tidak tonak berantem di sekolah itu? Tidak boleh Bu. Jadi mereka kan tahu tidak boleh pasti jawabnya. Nggak mungkin jawab boleh. Tidak boleh Bu. Nah kalau tidak boleh, kenapa? Saya tidak menghargai orang lain Bu. Nah itu kita akan bagaimana cara kita menghargai orang lain? Kan itu. Jadi kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Makanya penting sekali Bapak Ibu kita buat dulu keyakinan kelas. Kalau belum dibuat bagaimana Bu? Ya, kita buat dari mulai sekarang. Ya, contoh keyakinan kelas adalah misalnya hadir di pembelajaran tepat waktu. Ya, kemudian tidak menyalakan handphone saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang diturunkan dari keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu materi dari saya dan Bu Jamila. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Rina dan Ibu Putri yang telah banyak sekali bercerita dan menyampaikan tentang aksi nyata terkait dengan budaya positif. Tentunya kita sebagai peserta bisa mengambil banyak wawasan dan keilmuan terkait bagaimana cara memberikan punishment dan juga reward yang baik terhadap anak-anak kita. Selanjutnya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu peserta kami persilakan sebelum nanti ada penyampaian kesimpulan yang berikut. Silakan Ibu Hamzah. Ya, terima kasih Bu Menteri dan Bu Melina atas materinya ya. Untuk saya yang guru baru ya, yang masih belajar juga, jadi mengingatkan kembali misalnya jadi guru, jadi wali kelas itu harus seperti itu gitu. Tadi sebenarnya saya masih yang materi yang jadi penghubung dan lain-lain itu tuh maksudnya
maksudnya itu tuh hierarki ya, sebuah urutan ya, maksudnya apakah ketika guru itu sebagai penghukum itu berarti dia berada di tingkat paling bawah gitu, dan ketika menjadi manajer itu di tingkat paling atas. Kemudian apakah itu semua tuh kita hanya harus sebagai manajer saja, atau tetap semuanya tetap dilakukan tapi paling banyak saya sebagai manajer seperti itu. Itu aja dapat saya tanyakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Kami silakan masuk ke Baik, terima kasih sayangnya. Terima kasih Mbak Hansa, bagus sekali pertanyaannya. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Hansa tadi. Penghukum itu adalah posisi kontrol yang paling buruk atau yang perlu kita hindari. Kalaupun tidak bisa betul ya, nggak apa-apa Mbak Hansa kan gitu. Jadi kita dikurangi lah, kalau bisa jangan sampai ada gitu. Tapi kalau misalnya boleh tidak, kalau memang udah kepepet betul boleh nah, gitu. Tapi kita penghukum itu harus mulai dihilangkan begitu. Jadi yang baik itu posisi mana? Yang baik sebaik-baiknya adalah posisi manajer, dan minimal adalah sebagai pemantau Bapak Ibu. Dilihat dulu datanya, dilihat dulu, oh anak ini sering tidak masuk, maka konsekuensinya apa? Nah itu adalah sebagai pemantau. Jangan tiba-tiba langsung menghukum. Kamu terlambat. Nah, kita tuh kalau menghukum itu biasanya nadanya agak naik sedikit. Ya, kalau teman lemah lembut. Jadi kalau penghukum itu langsung lagi kamu nih. Nah, itu. Pesan dulu. Nah itu adalah penghukum. Kita sering tidak mendengarkan alasan Bapak Ibu. Jadi karena memang anak itu dengan alasan. Jadi katakan kalau memang yang sering begitu, ya kita mungkin tidak lagi mendengar. Tetapi ada yang beberapa anak dengan alasan yang masuk akal Bapak Ibu. Anak ini nggak pernah terlambat. Kok tiba-tiba terlambat ya? Jadi jangan dihukum Bapak Ibu. Kan gitu. Jadi ketika anak terlambat motornya rusak di jalan, ini sudah berusaha ya Bapak Ibu berangkat ke sekolah pagi, ternyata di tengah jalan motornya rusak, boleh tidak kita hukum? yang dari itu baik ya kita pantau, kita tanya dulu alasannya apa. Kalau alasannya masuk akal, kalau tidak ada track record yang buruk ya tidak dihukum. Terima kasih Pak Elia. Jadi jangan langsung dihukum Bapak Ibu. Jadi tanyakan dulu kenapa terlambat. Terkadang kita ini ya sudah carut saja. Kalau carut ya Bapak Ibu, jadi semuanya pun matang. Pokoknya yang telah dihukum. Nah begitu. Jadi itu bahasa. Jadi posisi penghukum itu sebaiknya mulai kita hilangkan. Tanya dulu. Jadi yang paling baik mana? Yang paling baik adalah manajer. Seandainya kita tidak bisa sebagai manajer, boleh sebagai pemantau. Pemantau itu ada dasarnya deh. Dasarnya apa? Peraturan sekolah. Boleh kita baca. Gimana Kak Nisa? Ada lagi Bapak Ibu serta sekalian? Tidak ada, cukup ya. Ada? Sudah. Ada Bu Alina mau menyampaikan kata-kata? Sudah cukup ya. Sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu bersama, terima kasih Bu Apriyani yang hadir di tengah-tengah kita dalam rangka acara aksi nyata pada siang hari ini. Untuk terakhir mari kita berikan aplaus untuk acara kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang belum jadi guru penggerak, semoga bisa diterima di tahun ini atau tahun depan ya. Baik, kita tutup acara aksi nyata siang hari ini dari Bu Putri dan Bu Elina dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
kesabarannya atas kehadirannya. Saya akhiri bila yang terkembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.